Bayangkan jika saja kalian sudah mencapai puncak karir, mendapatkan pengakuan, kekayaan, bahkan mungkin menjadi sosok yang dihormati dalam bidang kalian. Namun, saat duduk sendirian di malam hari, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan pencapaian apapun. Inilah paradoks yang sering dialami oleh banyak orang sukses. Mereka yang tampaknya telah memenangkan hidup dari luar, justru kerap berjuang dengan rasa sepi yang mendalam dari dalam. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, banyak orang memilih untuk fokus sepenuhnya pada karir. Mereka mencurahkan seluruh waktu dan tenaga, bekerja 70 hingga 80 jam seminggu, bahkan terkadang lebih. Pilihan ini memang membuka jalan lebar menuju keunggulan dalam bidang tertentu. Tidak bisa dipungkiri, bagi sebagian kecil orang, terutama laki-laki, ini adalah strategi yang dianggap paling rasional dan efektif. Mereka mengorbankan banyak hal demi satu tujuan, menjadi luar biasa dalam satu hal yang sangat spesifik. Namun, di balik keberhasilan itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Mereka menjadi sangat terfokus, bahkan nyaris satu dimensi. Hidup mereka hanya berputar di sekitar pekerjaan. Bukan hal yang mudah bagi mereka untuk membangun dan mempertahankan hubungan, membentuk keluarga, atau sekedar menikmati momen-momen sederhana dalam hidup. Dalam keheningan, mereka mungkin pernah bergumam, "Tuhan, saya berharap saya sempat melakukan hal itu." Hal-hal yang mereka lewatkan demi karir yang gemilang. Katakanlah seorang ilmuwan atau ahli matematika jenius. Hidup mereka berputar di sekitaran laboratorium, penelitian, dan pemikiran yang kompleks. Fokus mereka luar biasa, dedikasi mereka mengagumkan. Tapi di sisi lain, mereka juga sering terjebak dalam kesendirian yang mendalam. Tidak ada waktu untuk dunia di luar pekerjaan. Tidak ada banyak ruang untuk kehidupan sosial, apalagi keluarga. Menjadi ahli dalam satu bidang bukanlah hal yang salah. Justru dunia ini sangat membutuhkan orang-orang dengan keahlian luar biasa. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa semakin tinggi kalian mendaki, semakin besar pula kemungkinan kalian merasa sendirian di puncak. Kesuksesan sejati bukan hanya soal pengakuan dan pencapaian, tapi juga tentang bagaimana kalian menjalaninya. Apakah penuh makna, kebersamaan, dan keseimbangan? Banyak dari kita mendambakan kesuksesan besar. Kita kagum melihat mereka yang berhasil mencapai puncak karir, menjadi ahli di bidangnya, atau mendapatkan pengakuan luar biasa. Tapi, seiring waktu dan pengalaman, kita mulai menyadari satu hal penting. Hidup yang sehat dan bahagia bukan hanya tentang menjadi hebat dalam satu hal, tapi tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang utuh. Seringkali, kehidupan yang seimbang dan sehat bukan datang dari seberapa keras kita bekerja dalam satu bidang, tetapi dari bagaimana kita membagi energi dan perhatian ke berbagai aspek yang bermakna. Memiliki keluarga yang kita cintai, melakukan hal-hal yang kita nikmati di luar pekerjaan, dan menjalin hubungan yang tulus dengan teman-teman adalah fondasi penting untuk hidup yang lebih utuh. Bahkan hanya 3 atau 4 pilar kehidupan seperti itu sudah cukup untuk memberi arah dan rasa stabil dalam keseharian. Namun, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Ketika kalian mencoba menjaga keseimbangan di berbagai aspek kehidupan, kalian mungkin tidak bisa menjadi yang paling unggul dalam salah satunya. Artinya, kalian mungkin tidak akan mencapai 150% dalam satu bidang, tetapi kalian bisa mencapai 80% di 5 bidang berbeda. Dan justru disitulah letak kekayaan hidup yang sesungguhnya. Bukan pada keunggulan tunggal, tetapi pada harmoni yang memberi rasa cukup, damai, dan bermakna. Carl Jung, seorang tokoh psikologi besar, pernah mengatakan bahwa laki-laki sering mengejar kesempurnaan, sedangkan perempuan cenderung mengejar keutuhan.
Ini bukan tentang membandingkan siapa yang lebih baik, melainkan menggambarkan dua pendekatan berbeda dalam menjalani hidup. Pengejar kesempurnaan rela mengorbankan segalanya demi satu pencapaian besar. Mereka bertaruh semuanya pada satu hal. Sementara pencari keutuhan ingin berbagi aspek kehidupannya berjalan baik, meski tidak harus sempurna. Jika kalian merenung sejenak, mungkin akan mulai terlihat bahwa mengejar keutuhan bisa jadi strategi yang lebih unggul dalam jangka panjang. Bayangkan jika kalian memiliki 5 hal penting dalam hidup, misalnya karir, keluarga, kesehatan, hobi, dan hubungan sosial, dan semuanya kalian rawat dengan cukup baik. Ketika salah satunya goyah, kalian masih punya 4 pilar lainnya yang membuat hidup tetap seimbang. Saya sendiri telah melihat begitu banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, menjalani karir panjang mereka. Ada yang fokus sepenuhnya hanya pada pekerjaan, dan ada juga yang berusaha menjaga keseimbangan dalam berbagai hal. Dan dari pengalaman yang saya saksikan, mereka yang hidupnya terasa lebih kaya dan bermakna bukan selalu yang paling sukses secara profesional, tapi yang berhasil membangun kehidupan yang utuh, penuh koneksi, makna, dan keseimbangan. Jadi, saat kalian berpikir tentang arah hidup, tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian ingin satu hal dalam hidup mencapai 150%, atau kalian lebih memilih 5 hal penting dalam hidup berjalan baik di angka 80%? Tidak ada jawaban yang salah, hanya pilihan yang akan membentuk warna hidup kalian ke depan. Yang pasti, keutuhan bukan berarti kalian menyerah dari kesuksesan, tapi kalian memilih bentuk kesuksesan yang lebih menyeluruh dan manusiawi. Jalan menuju puncak sering kali sunyi, berat, dan tidak selalu memberikan imbalan yang setimpal dengan pengorbanannya. Di saat seseorang mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk satu hal, seringkali tidak ada sorakan, tidak ada tepukan, bahkan tidak jarang juga yang meragukan. Jadi, mengapa harus memaksakan diri? Apa yang ingin dibuktikan dan kepada siapa? Namun, di sisi lain, ada juga orang-orang yang memiliki visi besar. Mereka ingin membuat perubahan signifikan dalam hidup, mungkin dalam skala yang luas seperti pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, atau bahkan eksplorasi luar angkasa. Orang-orang ini punya tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi yang terbaik. Mereka ingin memberi dampak. Dan untuk itu, tentu mereka butuh dukungan sebesar-besarnya. Tapi yang sering luput disadari adalah untuk mencapai titik itu dibutuhkan dedikasi yang nyaris total. Bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja dalam jam yang panjang, fokus ekstrim, dan pengorbanan besar dalam aspek-aspek lain kehidupan. Jika kalian pernah mengatakan ingin menjadi ahli luar biasa di satu bidang, tanyakan lagi pada diri sendiri, apakah kalian benar-benar siap untuk hidup seperti itu? Karena itu bukan hanya soal impian, itu soal gaya hidup, soal komitmen harian yang konsisten. Saat kalian memilih untuk bersaing di level tertinggi, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sangat cerdas, sangat rajin, dan sangat fokus. Jika mereka bekerja 70 jam seminggu dan kalian hanya bekerja 30 jam, secara logika dalam 2 tahun ke depan, mereka akan meninggalkan kalian jauh di belakang. Bukan karena kalian tidak hebat, tapi karena mereka punya waktu yang lebih banyak untuk berkembang. Banyak laki-laki yang cenderung mengejar dominasi dan kesempurnaan dalam satu bidang, meski harus mengorbankan sisi lain dari hidupnya. Sementara banyak perempuan secara naluriah lebih memilih keseimbangan. Mereka ingin menjadi hebat, tapi tidak dengan mengorbankan segala-galanya. Mereka ingin punya karir, tapi juga ingin hadir untuk keluarganya, menjaga kesehatan mental, dan tetap punya ruang untuk kehidupan pribadi. Bukan berarti satu pilihan lebih baik dari yang lain. Setiap orang bebas menentukan jalannya.
Yang penting, kalian sadar sepenuhnya dengan apa yang kalian pilih dan siap menerima konsekuensinya. Jika kalian ingin menjadi luar biasa dalam satu hal, maka bersiaplah untuk hidup satu dimensi. Tapi jika kalian memilih untuk hidup dengan seimbang, tidak ada yang salah. Bahkan itu bisa jadi pilihan yang jauh lebih bijaksana untuk jangka panjang. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Apa makna sukses bagi kalian? Apakah itu soal pencapaian tertinggi di satu bidang, atau kehidupan yang utuh, kaya, dan seimbang dalam banyak aspek? Apapun jawabannya, yang terpenting adalah kalian menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini dan tidak menyesali pilihan kalian di kemudian hari. Saat kita berbicara tentang pilihan hidup antara karir dan kehidupan pribadi, khususnya bagi perempuan, ada dua hal penting yang seringkali menjadi pembeda besar dalam realitas yang mereka hadapi. Hal pertama adalah soal daya tarik sosial. Dalam konteks perjodohan, status sosial, dan ekonomi yang tinggi cenderung membuat laki-laki terlihat lebih menarik. Tapi sebaliknya, bagi perempuan, pencapaian besar dalam karir seringkali tidak berdampak positif dalam urusan hubungan atau pasangan. Bukan berarti itu tidak bernilai, tapi realitanya, standar sosial dan budaya masih sering memandang hal itu dengan cara yang berbeda. Banyak perempuan yang membangun karir luar biasa, penuh pencapaian dan pengakuan, namun di satu titik merasa ada ruang kosong dalam hidupnya. Keinginan untuk memiliki anak, membangun keluarga, tetapi waktunya sudah hampir habis atau bahkan sudah lewat. Perasaan itu bisa sangat menyakitkan. Bahkan dalam banyak kasus, rasa kehilangan itu menjadi akar dari ketidakbahagiaan yang dalam dan terus-menerus. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang pasti harus punya anak untuk bahagia. Tidak, setiap orang berhak memilih jalannya sendiri. Tapi saya juga tidak akan merekomendasikan siapapun untuk sepenuhnya mengabaikan sisi ini jika dalam hati kecil mereka memang memiliki keinginan itu. Karena tidak sedikit orang yang menyesal bukan karena mereka gagal dalam karir, tapi karena mereka lupa mempertimbangkan waktu dan kesempatan untuk membangun keluarga. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Kita hidup di era yang penuh pilihan, dan itu adalah hal baik. Tapi di antara pilihan-pilihan itu, penting untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar kalian inginkan? Apakah hanya tentang naik jabatan, atau juga tentang memiliki kehidupan yang hangat bersama orang-orang terdekat, termasuk anak-anak? Kalian tidak harus memilih yang satu dan meninggalkan yang lain sepenuhnya. Tapi kalian perlu menyusun strategi hidup dengan sadar dan terencana. Karena waktu tidak bisa diulang, dan penyesalan seringkali datang terlambat. Jadi jika saat ini kalian sedang mengejar sesuatu dengan sepenuh hati, jangan lupa untuk sesekali berhenti, melihat ke sekitar, dan bertanya, apa yang sedang saya korbankan untuk ini? Apakah itu sepadan? Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi luar biasa dalam satu hal, tapi tentang menjadi utuh sebagai manusia. Jika kalian masih di usia produktif dan punya mimpi besar, kejar mimpi itu dengan semangat penuh. Tapi jangan abaikan suara hati kalian sendiri. Mungkin ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pencapaian.
yaitu merasakan makna kehidupan yang utuh, tidak hanya sebagai individu yang sukses, tapi juga sebagai manusia yang menjalani hidup dengan seimbang, sadar, dan penuh cinta. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapat manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.